Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Hidayah. Saya Reski Amalia. Sedini Pramaisila. Saya Fatih Hamsyah. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Sriwijaya. Di sini kami sebagai kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai paradigma baru pendidikan dan pembelajaran dan juga konsep dasar belajar untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling belajar. Baiklah, langsung saja kita simak penjelasannya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang paradigma pendidikan dan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, ciri praktik pendidikan di Indonesia selama ini adalah pembelajaran berpusat pada guru. Guru menyampaikan pelajaran dengan menggunakan metode ceramah, sementara para siswa mencatatnya pada buku catatan. Dalam proses pembelajaran yang demikian, guru dianggap berhasil apabila dapat mengelola kelas sedemikian rupa sehingga siswa-siswi tertib dan tenang mengikuti pelajaran yang disampaikan guru. Praktik pendidikan yang selama ini berlangsung di sekolah ternyata sangat jauh dari hakikat pendidikan yang sesungguhnya, yaitu pendidikan yang menjadikan siswa sebagai manusia yang memiliki kemampuan belajar untuk mengembangkan potensi dirinya dan mengembangkan pengetahuan lebih lanjut untuk kepentingan dirinya sendiri. Oleh karena itu, paradigma baru pendidikan dan pembelajaran lebih menekankan pada peserta didik sebagai manusia yang memiliki potensi untuk belajar dan berkembang. Siswa harus aktif dalam pencarian dan pengembangan pengetahuan. Kebenaran ilmu tidak terbatas pada apa yang disampaikan oleh guru. Guru harus mengubah perannya tidak lagi sebagai pemegang otoritas tertinggi keilmuan, tetapi menjadi fasilitator yang membimbing siswa ke arah pembentukan pengetahuan oleh diri mereka sendiri. Melalui paradigma baru ini, diharapkan siswa lebih aktif dalam belajar, aktif berdiskusi, berani menyampaikan gagasan dan menerima gagasan dari orang lain, dan memiliki kepercayaan diri. Selanjutnya, tujuan paradigma baru dalam pendidikan dan pembelajaran. Dalam paradigma baru pendidikan, tujuan pembelajaran bukan hanya untuk merubah perilaku siswa, tetapi juga untuk membentuk karakter dan sikap mental profesional yang berorientasi pada global mindset. Fokus pembelajarannya adalah pada mempelajari cara belajar, dan bukan hanya semata pada mempelajari substansi mata pelajaran saja. Sedangkan pendekatan, strategi, dan metode pembelajarannya mengacu pada konsep konstruktivisme yang mendorong dan menghargai usaha belajar siswa dengan proses acquaintry dan discovery learning. Dengan pembelajaran konstruktivisme, memungkinkan terjadinya pembelajaran berbasis masalah. Siswa sebagai stakeholder terlibat langsung dengan masalah dan tertantang untuk belajar menyelesaikan berbagai masalah yang relevan dengan kehidupan mereka. Dengan skenario pembelajaran berbasis masalah inilah, siswa akan berusaha memberdayakan seluruh potensi akademik dan strategi yang mereka miliki untuk menyelesaikan masalah secara individu ataupun kelompok. Prinsip pembelajaran konstruktivisme yang berorientasi pada masalah dan tantangan akan menghasilkan sikap mental profesional. Ya, selanjutnya akan saya sampaikan tentang materi kelompok saya, yaitu esensi belajar. Esensi belajar menurut Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Suwarsi PhD, belajar di sekolah atau lembaga pendidikan adalah untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap, bukan untuk mengejar nilai atau ranking. Pemahaman ini yang perlu ditanamkan kepada masyarakat mengenai proses pembelajaran anak di sekolah, khususnya di Indonesia, yang sebagian besar masyarakatnya menganggap hasil utama dan paling krusial dari pendidikan anak di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya adalah nilai, ranking, ataupun hasil ujian. Saat orientasi belajar adalah penguasaan terhadap suatu penguasaan ilmu, keterampilan, atau sikap tertentu di mana guru akan memberikan waktu yang cukup bagi anak sampai menguasainya. Pengulangan atau remedial dapat terjadi jika memang anak belum menguasainya. Hal ini dikarenakan tiap anak memiliki taraf kemampuan yang berbeda dalam menguasai pelajaran. Baiklah, saya akan menjelaskan materi keempat tentang ciri-ciri perubahan tingkah laku hasil belajar. Ciri-ciri perubahan tingkah laku hasil belajar yakni pertama, perubahan tingkah laku interaksi sosial.
Misalnya seseorang anak kecil yang awalnya belum memasuki sekolah dasar itu bertingkah laku manja, cengeng, egois, dan lain sebagainya. Tetapi setelah yang memasuki sekolah dasar, itu perilakunya berubah menjadi anak yang baik, tidak lagi cengeng, dan sudah mau bergaul dengan teman-temannya. Perubahan kedua yakni perubahan kebiasaan. Belajar yang berhasil dapat mengubah kebiasaan dari yang buruk menjadi yang lebih baik, seperti merokok, minum minuman, keluyuran, bangun terlambat, dan lain sebagainya. Kebiasaan tersebut harus diubah menjadi yang baik. Perubahan ketiga yakni pengembangan dan peningkatan keterampilan. Belajar dapat menambah dan mengubah keterampilan, misalnya seperti olahraga, kesenian, jasa, teknik, pertanian, perikanan, pelajaran, dan sebagainya. Seseorang yang terampil main bulu tangkis, bola, tinju, maupun cabang olahraga lainnya adalah berkat belajar, bakat, dan latihan yang sungguh-sungguh. Perubahan keempat yakni peningkatan pengetahuan. Belajar bertujuan untuk menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Misalnya, tidak bisa membaca menjadi bisa membaca, tidak bisa menulis menjadi bisa menulis, tidak bisa berhitung menjadi bisa berhitung, tidak bisa berbahasa Inggris menjadi bisa berbahasa Inggris. Dari yang tidak mengetahui keadaan di kutub menjadi mengetahui, dan sebagainya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada suatu kesalahan, kami mohon maaf karena di sini kami masih dalam proses belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.